Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Nah, teman-teman, kali ini kita masih berada di desa mana ini Pak? Beringin Agung, Beringin Agung, Dusun Sumberjaya, Dusun Sumberjaya, Kecamatan Gambiran, ya, Gambiran ya. Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Kita masih bersama Pak Didik yang di video kemarin kita sudah liput usahanya di bidang jamur tiram ya Pak ya. Waktu dulu sampai sekarang itu ada nggak gejolak pasar di jamur tiram ini Pak Didik? Untuk pasarnya sendiri sih, sebenarnya untuk pasar itu mulai awal saya terjun di jamur tiram nih ya, Iya. itu relatif aman-aman aja Mas. Cuma kadang-kadang rata-rata teman-teman itu untuk jamur itu angka ketelatenannya aja nggak ada kadang-kadang gitu. Kadang-kadang namanya orang usaha ya pasti ada naik turunnya kita usaha. Kadang-kadang ada kendala-kendala, mungkin ya sedikit ada trouble lah pada usaha kita ya. Pasti ada itu, tiap usaha pasti ada. Kadang-kadang ternyata kok agak susah, agak ruwet, agak rumit. Ya memang orang kerja tuh nggak ada enak Mas ya. Iya. Tapi kalau kita jalanin sama telaten lah gitu aja, kita tekunin, insya Allah nggak sulit lah. Untuk pasar itu lumayan terbuka untuk jamur itu ya, terutama untuk area luar daerah ya, terutama kita jamur segar itu kita kirim ke daerah Bali Mas. Untuk Bali itu permintaan lumayan banyak. Untuk lokal ada, cuma lebih kita keluarkan ke luar daerah. Jadi untuk lokal aja ini kebutuhan pasar mungkin kalau untuk lokal sini mungkin sekitar 1 hari itu untuk ke semuanya Mas ya. Itu semuanya sekitar di sini kuat mungkin sekitar 1 sampai 2 kintal lah. Untuk jamur untuk pasar lokal sini, terutama untuk daerah Jajak sama Gendeng. Tapi untuk Bali Mas itu keseluruhan petani nyuplai ke sana itu mungkin ada 5 kintal ke atas lah, mungkin bisa 1 ton gitu. Untuk dari Banyuwangi aja, untuk lari yang ke Bali itu. Jadi lumayan terbuka lah untuk pasar itu aja. Untuk jamur kita kan sama aja Mas, jamur itu kan jenis sayuran. Iya. Cuma bedanya kita tanam di dalam kumbung gitu aja, jenis sayuran juga itu. Nah, biasanya kan pengusaha pemula itu banyak yang bertanya, nanti jualnya kemana kan? Rata-rata kayak gini lah. Rata-rata gitu kan. kemarin ada teman di sini lah mau belajar. Ya sudah belajar 1 bulan ini. Nanti kan ke sini juga mau ngambil bibit kan. Nanti jualnya kemana? Gini aja. Kalau memang belum bisa jual, nanti bisa titip sama saya. Nanti saya jualkan nanti. Tapi saya sarankan sama dikit-dikit cari pasar. Namanya kita usaha nggak bisa Mas. Kita langsung bikin jeleng. Langsung lancar nggak bisa, kita langsung bikin sebanyak mungkin, pasarnya mana nggak tahu. Jadi kita beriringan Mas. Ini pengalaman saya dulu, saya beriringan, saya bikin sedikit nggak langsung banyak, dipasarkan ya pedagang kecil-kecil. Nanti ada peluang minta sini, kita tambahin produksi Mas, tambahin lagi produksinya. Nah, nanti ada minta lagi, kita tambahin produksinya. Nanti kita beriringan, nanti kan lama-lama kita kan jadi kenal orang. Aku minta segini, nanti per hari bisa berapa kilo, kayaknya kita kurang, tambahin lagi. Ya, nanti sana lagi, kita pulang, tambahin lagi. Beriringan terus Mas. Kita nggak mungkin cari pasar, tok. Nggak ada barang, kita diteriakan orang, mana barangnya. Nanti kita bikin produksi sebanyak mungkin, nggak ada pasar. Kemana kita jual? Sebenarnya beriringan, pasar ada, kita juga beriringan, produksi ada. Tadi kita beriringan, jadi nggak bisa balance lah kita. Jadi kita cari selahnya aja, nanti tambahin produksi, dapat pasar lagi, tambahin lagi, dapat pasar lagi, tambahin lagi, gitu aja Mas. Kalau saya enggak tahu, mungkin teman-teman yang lain mungkin triknya beda lagi lah, mungkin yang lebih pinter-pinter gitu ya. Yang lebih senior lah. Lebih senior. Itu teman-teman. Jadi poinnya di sini, kita sebagai pengusaha itu jangan takut untuk memulai dulu lah. Iya, yang penting jangan takut. Namanya pengusaha itu ya tujuan utamanya juga berusaha. Di mana ada usaha, insya Allah ada jalan. Nah, itu teman-teman. Berusaha di bidang apa aja? Ya di bidang, misalkan pemasarannya, ya kita harus berusaha mencari pasarnya. Mencari pasar. Namanya aja kita pengusaha ya. Orang yang selalu berusaha gitu loh.
Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Semua bidang usaha itu sama aja mungkin. Sama aja. Kalau dulu Pak, baru awal mulai sampai sekarang itu, dulu menemui kegagalan nggak Pak? Waktu memulai sampai sekarang. Waktu belajar itu hampir ada 30-40% gagal Mas. Pernah gagal ya, gagal. Dari situlah Mas kita belajar dari kegagalan. Ini penyebabnya apa? Ya kita nggak mungkin kita sendiri, kita sharing sama teman-teman. Nah kita sharing, itu punya aku gini, oh pasti kurang gininya, coba kita coba lagi. Kalau kurang sempurna, ya kita sharing lagi. Apa sama teman-teman juga kayak gitu, teman-teman jamur itu. Kita belajar, nggak mungkin sehebat-hebatnya kita tuh nggak mungkin kita berdiri sendiri Mas. Kita juga perlu orang lain. Kita belajar dikit-dikit, terutama kita belajar dari kesalahan kita. Nah, kita istilahnya naik tangga 1 sampai ke atas itu ya. Kita bukan sempat jatuh. Kita pasti periksa. Di tangga nomor berapa itu pasti ada apanya yang menjanggal di situ. Jadi kita periksa, oh ini kesalahannya, baru kita tutupi dikit-dikit. Kita belajar di situ. Oh, ternyata ini yang bikin trouble, kita cari solusinya. Iya, itu teman-teman. Jadi bukan berpindah ke bidang yang lain. Nanti belajar lagi dari nol. Kita kalau pindah lagi, kita gali pondasi lagi Mas. Belajar dari nol. Akhirnya lama nggak jadi expert di bidangnya kan. Kalau kita mau sukses ya gitu, ya harus telaten lah. Kita belajar dari kesalahan. Terutama dari kesalahan itu kita belajar. Nggak bisa kita langsung hebat, nggak bisa. Karena pengusaha-pengusaha besar juga tumbuh dari kesalahan-kesalahan ya Pak ya. Iya. Disadari atau tidak disadari seperti itu memang. Setiap saat pasti ada yang ada gejala pasti. Biasanya kan ada dibandingkan Pak. Kalau jamur itu rasanya kan nggak seperti daging. Iya. Nah itu kan berarti ibaratnya kompetitor terdekat kan juga daging ya. Iya. Itu gimana Pak untuk menyikapinya Pak? Kalau untuk rasa Mas ya, kalau untuk jamur itu memang nggak bisa kita bandingkan sama daging. Cuma dia ada karakter khas tersendiri, rasa jamur itu ada. Nggak bisa, memang dia akan bukan dari jenis hewani Mas ya, tergolong sayuran, tapi berasa daging. Tapi kalau kita bandingkan daging ya nggak bisa Mas ya. Tapi dia memang jenis sayuran, tapi berasa seperti daging. Cocok untuk yang vegan. Untuk vegan, itu. Oke. Di sini tuh ambilnya itu per backlog atau per kilo Pak biasanya Pak? Untuk konsumsi. Untuk konsumsi itu. Untuk konsumsi itu kita ambil per kilo Mas. Per kilo ya. Per kilo. Jadi kita ambil itu jamur kita petik, kita kemas, baru kita kasih ke pasar. Ada juga yang diambil ke sini, ada yang minta kita kirim. Ya sama aja, kita petik sayuran itu kita kemas, nanti kita kirim ke pasar-pasar gitu aja. Mau pasar lokal atau pasar yang di luar daerah. Pernah masuk sampai ke supermarket nggak Pak? Selama ini belum Mas. Belum ya? Untuk permintaan lokal sama luar daerah itu masih agak kurang barang kita. Kalau untuk masuk ke supermarket belum. Kalau untuk orderan tuh relatif standar Mas ya. Mintanya segitu-gitu. Maksudnya kalau yang untuk pasar lokal ya berapa kilo, untuk luar lokal ya segitu. Cuma kendalanya kadang-kadang untuk keluar daerah itu untuk Bali ya. Untuk Bali itu kadang-kadang kita terkendala pas mau kirim ke sana itu pas Bali ada acara. Bali ada acara, kadang-kadang ada nyepi, itu otomatis tutup, pasarnya tutup Mas. Kita nggak bisa kirim, otomatis kita harus habiskan mau nggak mau di pasar lokal. Untuk acara-acara hari raya itu memang hari raya Idul Fitri kadang-kadang kan juga tutup Mas. Maksudnya tutup pedagang yang di Bali itu rata-rata kan ya orang Jawa juga. Kita itu pulang. Tapi nggak sampai lama itu 2 hari 3 hari sudah bisa normal. Dulu sempat gini nggak Pak? Ada cibiran mungkin dari orang lain waktu ketika itu mau merintis usaha jamur tiram ini Pak? Kayaknya enggak Mas ya. Selama saya enggak ada. Cuma kadang-kadang orang malah penasaran, itu enggak opo toh, enggak kan maksudnya kayak jamur itu orang taunya dulu jamur kita cari di itu ladang-ladang itu jamur jamur tanah itu kok ada
serbuk gergaji, namanya orang bilang emput ya. Emput. Itu emput dikasih di plastik kok tumbuh jamur. Taunya cuma kalau masyarakat awam cuma gitu. Itu diapain gitu. Kadang-kadang ya orang masih baru awal saintis, banyak orang lihat. Itu dibikin apa gitu. Dibikin jamur. Jamur kok dikasih di kantong plastik gitu. ya kita susah jelasin. Ini namanya jamur tiram, nanti dikasih plastik, nanti untuk diambil jamurnya. Kadang-kadang mah lihat, penasaran, nggak ada nyibir apa, enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu memang masih awam sekali, masih baru, masih unik. Kok jamur kok ditanam? Taunya orang-orang itu jamur itu cari di ladang-ladang di perkebunan orang-orang itu pas musim hujan sama angin, bilangnya jamur barat itu. Ya. Terus akhirnya sekarang ada alternatif jamur itu, enggak tahu yang ahli-ahli bibit itu datangkan jamur tiram coklat, Mas. Nah, itu rasanya ya enggak persis sih, hampir menyerupai yang namanya jamur barat. Sama saya sempat produksi juga, cuma skalanya belum terlalu besar, cuma ini masih perkenalan aja ya. Cuma kalau untuk pengiriman untuk daerah Bali itu rata-rata permintaan masih jamur putih. Untuk coklat kadang-kadang untuk pribadian aja, orang-orang yang mau ngerasain itu aja. Saya bikin dikit-dikit untuk kadang-kadang orang tanya, ada yang jamur yang kayak gini? Ada gitu aja. Perbedaan. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Nah teman-teman, kali ini kita masih berada di ini ya, jenis yang lain gitu loh. Ini masalah sering Mas ditanyakan di pasar itu, kok nggak bikin jamur yang ini? Ya maksudnya kadang yang jamur gini. Alasan saya cuma gini Mas, kalau untuk jamur tiram pertama itu bahan utamanya itu mudah didapat Mas. Mudah didapat. Terus untuk harganya itu sudah memasyarakat lah, stabil. Terus mudah itu ya. Untuk penanganannya, istilahnya kita bandingkan sama jamur apa tadi, bilang sampean jamur kancing, yang mungkin itu bahannya kalau tidak salah dari jerami padi ya. Itu kalau kita bikin dari jerami padi, kalau sudah di kampung tidak musim padi, kita mau masak nunggu nggak produksi, kan kita rugi. Kalau kita nunggu, kita kosong gudang kita. Kalau untuk jamur tiram, bahannya serbuk gergaji itu ya alhamdulillah bisa diusahakan tiap hari kita bisa dapat. Terus itu prosesnya itu nggak terlalu ribet banget lah, kita cari bahannya. Jadi alasannya cuma saya gitu. Ada juga sih, ada yang jamur dari jungle, ada. Itu junggelnya jagung ada. Ya. Cuma itu untuk prosesnya lebih mudah. Cuman kalau untuk cari jungle itu dia masa untuk aktifnya itu ya, itu mudah Mas. Berapa jam itu udah luas bilangnya sudah peloh itu ya. Enggak bisa dikirim di luar daerah itu. Enggak bisa. Itu kalau mungkin 4 jam 6 jam itu sudah layu untuk jamur jungle itu. Enggak tahan untuk kena cuaca panas sedikit enggak tahan dia. Mungkin memang karakternya kayak gitu. Jadi kalau penting ya langsung masak aja. Kalau kita mau kirim ke daerah Bali, dari sana mungkin sudah busuk Mas. Mungkin di sini diproses dijadikan keripik apa-apa itu baru bisa dikirim. Jadi diproses dulu. Kalau untuk jamur tiram masih bisa lah bertahan 2-3 hari, asalnya kita kemasan pakai kemasan yang rapat. Apabila ada yang lihat video ini dan tertarik ingin budidaya jamur tiram, bisa tanya-tanya ke sini nggak Pak? Bisa, monggo. Nanti bisa bermitra lah ya. Bisa. Itu teman-teman. Saya terbuka orangnya. Untuk video kali ini terima kasih sudah menonton. Terima kasih Pak, kesempatannya sudah kita diperbolehkan untuk meliput usahanya di sini. Semoga rezekinya lancar selalu, sehat selalu. Nanti kita bisa mengonten lagi ke depannya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.